Jadi kalau ada orang yang ribut di kontes ya kita ketawa aja gitu. Kecil sekali gitu kan. Karena kita di sini bawa duit gitu. Kita bukan bawa setan gitu. Oke, halo Sobat Klasik. Kita bertemu kembali dalam podcast kali ini yang masih bicara tentang perbatu akian di Indonesia, Gemstone ya, dengan bintang tamu kita atau tamu kita kali ini masih dengan Om Haji Dieng. Ya Om Haji Dieng, kita lanjutkan lagi nih masalah batu akik yang kita kulik lagi lebih dalam lagi. Ini ada pertanyaan dari Om Dieng nih. Gimana Om Dieng melihat perkembangan batu akik di Indonesia dulu sampai sekarang dengan berbagai lika-likunya? Ya. Ya, perkembangan dunia gemstone atau batu mulia atau akik yang lebih dikenal oleh kalangan masyarakat kita sekarang ini tentu jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi semenjak ada boom batu yang sangat fenomena ini, kita sangat yakin dengan potensi Indonesia menjadi pusat perbatuan akik atau batu mulia ya. Karena dari berbagai provinsi selalu diketemukan varian-varian baru. Kita mengenal dulu batu-batu mulia itu, batu-batu akik yang berasal dari Sukabumi, dari Pacitan gitu kan, dari Lampung, dari Kalimantan dan dari Banten gitu. Ternyata memang setelah ada boom batu yang sangat dahsyat ini, kita melihat fenomena yang sangat unik gitu. Bahkan kita setiap provinsi itu selalu menemukan jenis-jenis varian baru. Nah sekarang di Bali juga sedang kita lagi perhatikan khusus ya, karena memang ada beberapa penemuan-penemuan baru tentang batu-batu yang ada di Bali. Mungkin nanti 1 bulan lagi kita akan promosikan batu-batu varian baru yang diketemukan di Bali. Gitu. Tetapi begini ya, dulu orang mengenal batu akik itu hanya sekedar senang hobi gitu tidak menjadi komoditas yang sangat menjanjikan. Karena memang cara orang dulu dengan cara orang sekarang sangat berbeda jauh. Mungkin kalau dulu dia hanya menemu di sungai, menemu di gunung ya. Tapi kalau sekarang kan memang ada upaya penggalian. Nah, penggalian-penggalian yang sehingga lambat laun batu-batu diketemukan semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Karena dengan cara yang benar tentu hasilnya juga lebih benar gitu. Ada lembaga atau komunitas khusus nggak yang melakukan riset dan membagi, menggolong-golongkan, mendata batu-batu varian baru itu yang ditemukan? Ya selama ini kita jadi kita aja komunitas orang-orang yang pencinta batu mulia. Setiap kali ada penemuan didiskusikan di tempat kami di sini, kemudian kita populerkan, kita ikut sertakan di dalam kontes. Nah sehingga batu-batu tersebut nantinya menjadi dikenal oleh kalangan pencinta batu di seluruh Nusantara begitu kan. Ada batu yang sudah lama sudah orang tahu tapi kan belum terkenal. Gitu ya. Ada juga batu yang belum pernah orang tahu karena baru diketemukannya sekarang gitu. Dan mungkin penamaannya juga beda-beda kali ya. Mungkin dengan batu yang sama di daerah mana dinamakannya ini gitu. Kalau nama sih sebenarnya nggak jauh berbeda. Misalkan Jasper diketemukannya ada di Klawing, ada di Lampung. di Lampung, ada di Jawa Barat gitu kan, di Tasik, ada yang di Garut gitu kan. Kalau Jasper tetap Jasper. Hanya spesifikasinya berbeda. Batu yang ada di Garut, batu yang diketemukannya di Klawing, batu yang diketemukan di Lampung gitu kan. Ada, sehingga kita bisa tahu, oh ini batu Klawing, oh ini batu Garut, oh ini batu Sulawesi, oh ini batu Kalimantan begitu. Tapi tetap namanya ini Jasper gitu kan. Nah, ada juga yang diketemukannya ini Chalcedon gitu kan, misalkan
oh ini dari Pacitan Calcedon, nah, ini dari Lampung ada Calcedon, itu tetap namanya tetap Calcedon. Tetapi ada sesuatu yang sangat spesial yang diketemukannya, misalkan wah, ini batu Calcedoni yang diketemukan di Pacitan lebih bagus, misalkan Baron gitu kan. Red Baronnya ditemukan lebih bagus, tentu harganya nanti akan menjadi lebih baik, lebih mahal gitu kan. Nanti cempaka ditemukannya di Sumatera gitu kan. Nah, karena memang Calcedoni ini banyak, Calcedoni ini di seluruh Indonesia ini banyak sekali begitu. Nah, buat masyarakat pencinta batu mulia atau batu akik atau masyarakat pemerhati batu-batu mulia, ya kan, tentu tidak terlalu sulit sekarang untuk mengenal atau mencari, karena kita kan punya pusat perdagangan yang sangat besar, ya sentral perdagangan batu mulia itu di Jakarta itu terbesar di Asia Tenggara, di Jatinegara. Ya, di Jatinegara Ubening itu pusat perbatuan yang sangat besar ya di Asia Tenggara. Jadi kalau kita misalkan mau mengenal ya bisa datang ke sana melihat secara dekat, dan tentu saran dari saya itu setiap pembeliannya itu harus melalui proses yang benar. Jadi harus ada lab ya, ada labnya, ada sertifikat lah, ada sertifikasi yang dibeli yang betul-betul sudah melalui proses kajian ya, dan ada label sertifikatnya gitu ya. Kalau batu-batu yang udah harganya di atas 1 juta itu harus benar-benar teliti juga kita belinya. Karena memang banyak sekali batu-batu yang melalui sebuah proses. Jadi bagus, indah karena melalui sebuah kreativitas para pedagang. Iya, kreativitas para orang-orang yang ingin mencari keuntungan lebih ya dari lebih besar, lebih cepat gitu ya. Melalui hit, melalui diet gitu kan, dan melalui banyak hal lah agar supaya batu ini bisa lebih bagus, lebih menarik dilihatnya. Nah, kalau Om Majid yang lihat sendiri perkembangan dari segi hobi, ada nggak dari latar belakang kolektor ini yang meningkat gitu kan? Contoh dari basic edukasinya atau tingkat sosialnya gitu kan, yang tadinya hanya di kelas mana gitu, sekarang yang kelas edukasinya lebih ini malah lebih tertarik lagi atau gimana setelah pasca boomingnya batu akik di terakhir-terakhir ini? Ya, saya katakan tadi bahwa masyarakat sekarang lebih baik ya, lebih baik, lebih cerdas juga ya. Kenapa? Karena memang edukasi sudah mudah sekali melalui satu genggaman, satu tangan ya. Karena orang semuanya nggak ada yang nggak punya HP gitu kan. Sehingga untuk mencari informasi yang pasti dia bisa melalui Google gitu kan, tentunya untuk melihat secara dekatnya mungkin dia harus ke pasar gitu kan. Nah, setahu saya sekarang ini buat para hobi, buat para pencinta batu, pasti pilihannya lebih tepat dan lebih nyaman sekarang dengan adanya banyak di kota-kota besar ini tempat-tempat yang menyediakan jasa laboratorium itu penting sekarang. Jadi bagi para kontestan sih udah nggak asing lagi dengan dunia lab. Karena memang diwajibkan setiap batu yang harus dikonteskan harus memiliki sertifikasi gitu. Artinya boleh tahu nggak, Maji, ada biayanya kalau untuk lab gitu ya? Oh iya, ada biayanya tapi yang nggak mahal ya. Nggak mahal ya, 100.000, 150.000. Kisaran seperti itulah ya? Ya bisa sekitar segitu, kecuali untuk batu-batu permata. Kalau batu-batu mulia ya pasarnya segitu kan. Untuk memastikan kalau batu ini layak dan batu ini benar gitu kan. Kita kan lebih baik seperti itu daripada beli salah gitu. Iya, betul. Lebih baik detail di awal gitu, cermat di awal ketimbang setelah sudah terjadi transaksi atau segala macamnya. Enak ya. Ya, buat orang-orang sekarang ini para pencinta batu mulia itu ya mudah sih sebenarnya kalau tidak mau ketipu beli batu gitu kan. Ya datang setiap kontes kami gitu kan. Di sana kan ajang kontes, ajang jual beli ada di sana. Jadi dia bisa melihat pasar batu-batu yang ada di Indonesia itu melalui sebuah kontes-kontes. Karena varian batu kontes itu kan dari mulai 20 juta sampai ke 500 jutaan. Jadi jangan dianggap ini enteng ini. Biasa ya. Ini hobi yang mahal juga. Mahal juga ya. Jadi
hobi batu ini nggak kalah mahal dengan hobi golf. Jadi orang kadang-kadang melihatnya, wah ini batunya ya, Biasa, pakai ya. pakai aki. Iya, Nah, kadang-kadang jangan salah, batu yang dipakai oleh para hobi batu itu mahal. iya, iya, iya. Ya, saya aja malu kalau misalkan pakai batu yang 1 juta, 2 juta Iya, malu. iya, 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 iya. Malu karena di sini tempat komunitas batu, komunitas teater, Iya. komunitas film, komunitas politik, komunitas apa nongkrongnya di sini, diskusinya di sini. Saya dikenal sebagai tokoh batu. Kalau saya pakai batu yang 2 juta, 5 juta ya mohon maaf, Iya, iya, iya. karena nggak nyambung. Iya. Terlebih kalau tahu-tahu ketemu sama orang yang ngerti batu juga gitu. Iya, nggak Waduh. nyambung. Jadi mesti di tangan saya tuh ya 100 juta lah. Iya, iya, iya. Paling murah yang 100 juta gitu batu. Nah, ini menarik nih, Iya. Om Haji. Tadi Om Haji bilang tadi dengan meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam nilai batu akik ini, gitu kan. Nah, apa namanya, sejalan juga dengan banyaknya kontes-kontes yang dilakukan, Ya, gitu kan. ya, ya. Nah, kira-kira menurut Om Haji, bagaimana perkembangan kontes-kontes yang ada? Ya kontes ini menarik karena memang kalau nggak ada kontes juga nggak ada ruang untuk Iya. kita ketemu, Iya. tidak ada ruang untuk edukasi. Iya, iya, iya. Maka dari tahun 2013, 14 sampai sekarang ini kontes terus berjalan. Ya pandemi aja kita masih jalan meskipun terbatas kontesnya. Masih ya? Tetap kita lakukan kontes karena di dalam kontes itu ajang silaturahim dan Iya. di sana ada jual beli. Oh, oke. Ya ada peningkatan. Orang kan bukan sekedar kontes ya. Iya, iya. Yang pertama ya itu tadi ada harapan mereka tuh adanya bisnis di sana. Iya. Nah ini sebenarnya yang paling penting ya karena di ajang inilah orang di seluruh Indonesia para pencinta batu bisa ketemu, bisa kumpul, bisa menambah wawasan dan bisa bersenda gurau. Iya, betul. Karena kita membuat panggung itu bukan untuk berdebat, Iya, betul. bukan untuk saling apa namanya ya Adu menang-menangan adu gitu lah ya. menang itu untuk jago-jagoan enggak. Di sana kita ini silaturahim yang paling penting. Iya. Ya kemudian dari sisi kontes kita bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi Iya. ya di tingkat bawah sampai ke atas. Iya. Ya kita berharap para pedagang bisa terus melakukan transaksi perdagangannya itu ya. Nah di sana kita bisa bersenda gurau, bisa bercanda, ya kan. Di sana kita bisa makan enak, bisa ya macam-macam. Ya pulang enak, pergi enak Pergi gitu. Ya jadi kalau ada orang yang ribut di kontes ya kita ketawa aja gitu. Kecil sekali gitu kan. Karena kita di sini bawa duit gitu. Kita bukan bawa setan gitu. Kita bawa duit, pulang bawa duit gitu. Itu harapan kita jadi. Jadi disinilah ajang silaturahim yang kita pergi pulang itu tidak perlu muka kita itu mesem gitu ya, cerah gitu. Karena ini hobi. Iya, iya. Ya saya dari dulu hobi, menang ya biasa-biasa Bisa aja, aja, iya. kalah ya biasa-biasa Iya, aja. iya. Tapi saya sudah bisa mendapatkan energi positif. Ya, itu Kita yang bisa penting ketemu ya. teman, Iya. bisa berpelukan, bisa bersenda gurau, itu mahal. Oke, iya, iya. Gitu loh. Apalagi dari berbagai daerah Oh datang iya, ya. teman kita datang dari Iya. Lampung, dari Sulawesi, dari Bali, dari Kalimantan, ya kan? Iya, iya. Nah, sulit kan kalau kita mau bikin hajat, Iya. hanya hajat aja kan nggak bisa. Betul. Nah, dengan adanya kontes, Persatukan lah ini nah, ya. itulah bisa menyatukan dari seluruh Indonesia. Inilah bentuk merajut Nusantara dari Iya, sini. sip. Waduh, setuju Nah, banget tuh Om gitu. Haji. Nah, sekarang kalau dari segi harga nih, ada perkembangan yang signifikan nggak dari dulu sampai dengan sekarang ini? Ya. Ya tentu ya. Kalau dulu kita jual batu yang 5 miliar ada. Ya. Sampai 5 Masih miliar? ada 5 miliar, 10 miliar ada. Jadi batu bacan itu kalau yang bagus itu 2 kilo itu ya bisa 10 miliar. Yang memang sudah dilihat ini sudah jadi semua. Dan semua pihak mengakui ya. Iya, ya terjadi begitu. Kenapa? Karena medium aja 150 juta. Large 500 juta, 1 miliar. Itu 1 miliar itu ada. Jadi nggak aneh orang di depan mata saya duit 1-2 miliar orang pada beli batu tuh nggak aneh dulu. Iya, iya. Ya karena memang mahal. Iya, iya. Iya, batu-batu jenis yang mahal itu bacan, Garut, Alimaya, ya kan? Maya, iya, iya. Terus kemudian batu bungur,
ya kan? ya. Amatis bungur. Nah, Amatis. itu mahal-mahal semuanya. Tapi yang fenomena memang Bacan sama Garut ya. Iya. Batu-batu itulah yang paling membawa satu keberuntungan, ya kan, di mana para penggali, para seniman-seniman batu bisa menghasilkan keuntungan dari sana. Berarti ada nilai tambah juga Nilai tambah di samping tentu, kita menyalurkan hobi. Betul. Gitu kan. Ada juga nilai tambahnya sebagai Ya. investasi kita juga bisa ya. Betul, karena ini bukan perdagangan seorang, ini efek dominonya, Ya. mulai dari penggali, Ya. kemudian Oh, iya, diproses, iya, ya kan, dibentuk, Iya, kemudian Ada baru mata rantai yang penjualan. Ada mata rantai yang nggak putus, dan satu sama lain saling terikat, misalkan ring, Iya, ya kan, kemudian juga harus di krum. iya, iya. Ya, jadi semuanya mengalir dari batu ini, semuanya mengalir. Ada tingkat penjualan yang beda-beda, ada yang lain-lain gitu. Mulai dari ring sampai emas, sampai berliannya juga masih bisa kejual di situ. Karena kalau batu yang mahal pasti dibaurin sama berlian-berlian itu. Ya kalau batu udah 500 juta ya masa diikat pakai perak ya enggak lah. Iya, iya, Pasti ngikatnya emas, pasti dikasih pernik-pernik berlian. Makanya satu ring itu, emban itu harganya bisa 70 juta. Emban, emas. Emban emas. Ya, kalau yang udah ditaburi berlian full, nah itu 120 juta. Us, Itu itu untuk dapat mobil satu nah, gitu. ya, untuk menaruh batu yang medium, yang lap. Iya, 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 iya. Ya kalau mobil Avanza ya. Iya, iya. Avanza berapa? 200 juta 200 kan? juta ya. Iya. Nah kadang-kadang mobilnya Avanza tapi yang dipakai 500 sampai 1 miliar. Iya. 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 Bayangkan saya jadi juri setiap provinsi. Ah. Dulu di 25 provinsi saya jadi juri setiap bulan muter. Kalau saya di pesawat kadang-kadang saya suka pusing juga. Kalau pesawat ini jatuh, Waduh. di dalamnya ada 30 orang, Oh, iya. satu orang bawa tas ini koper. harta karun tuh. Nah, covernya bisa 30 Iya. 30 miliar, paling gede itu. Maka yang kemarin yang di Lampung yang di Padang ketangkep yang 11 miliar itu, Ah. itu salah satu teman saya peserta kontes yang memang batunya bagus-bagus. Hmm. Jadi 11 miliar ditipu, ditangkap sama gagak hitam. Tuh. Ah. Apa tuh polisi Iya, itu? iya, iya, iya. Apa namanya? Semacam jaguar lah kalau Ya, gitu ya. semacam tim burunya. Tim buru ya. Nah, jadi gagak hitam yang menangkap pencurian batu di Padang itu. Iya. Bayangkan itu, 11 miliar gitu. Oke, oke. Mahal sekali biayanya. sekali. Iya. Jadi jangan dipikir enteng. Ya orang main golf kadang-kadang nggak usah bangga dulu. Iya, iya. Ini batu mahal loh. Iya, iya. Iya kan? Iya. Saya di balap dulu. Di balap mahal juga. Ah. Misalkan motor cross, saya di slalom, Ah. ya kan? Ya mahal tapi orang lihatnya kan memang mahal. Oh mobil, ya kan? Yang dilombakan mobil. Ya sekarang saya satu batu 200 juta, bayangin. Iya. Bayangin kalau kita bawa 5 Ini buset deh. 5 kotak, gitu loh. Iya. Dulu waktu saya balap, orang bilang, gila mahal Dian. Ah. Lu bawa 2 mobil, Ah. satu mobilnya 150 juta ya, waktu itu 150 juta. 2 mobil itu 150, karena saya beli dulu Honda Civic ya. Apa tuh? Honda Civic pintu 2 dulu, Genio. Genio. Ya, Genio. Itu harganya dulu berapa itu? Genio itu 18 juta itu. Tahun-tahun 85. Ya kan? Ya kalau 2 ya segitu kan. Iya, iya. Sekarang satu batunya aja udah berapa? Ini bisnis gila ini. Apa hobi-hobi yang gila? Iya, Iya. Cuma segila-gilanya hobi di batu, Ah. ya kan lebih baik. Karena apa? Iya. Karena nggak bisa terbang, nggak bisa mati. Nah, itu iya. Iya, nggak kayak apa namanya hobi yang lain ya. Kalau hewan misalkan harus- burung harganya 200 juta, Iya. tiba-tiba ditawar 150 juta nggak dijual, kalau mati kita sedih juga kan kadang-kadang. Iya. Apalagi kalau tahu burungnya masuk angin dah tuh. Iya. Aduh. Oke, oke. Hobi ada resikonya pasti. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih, mungkin agak menggelitik juga nih kan, dengan perkembangan apa namanya tingkat kecerdasan kolektor batu akik Indonesia. Nah, kadang-kadang masih ada yang menghubungkan dengan yang mistis-mistis gitu. Iya. Gimana menurut Om Haji Dieng? Ya, ya.
Masih ada nggak tuh yang Ya memang banyak. Seringkali saya bicara di TV soal mistis yang ada di Batu itu. Ya dulu-dulu sering ya. Bahkan saya sekarang masih sering diwawancari soal hal-hal yang berbau mistis. Gitu. Oke. Jadi gini, kalau saya melihat seni di berbatuan nggak jauh berbeda dengan seni yang ada di keris. Oke. Jadi esoterisnya. Kalau Iya. keris itu saya melihat esoterisnya, peradabannya. Iya. Indonesia bangsa yang paling kaya, Iya. nomor 1 di dunia. Iya. Buat saya, kenapa? Karena kita memiliki peradaban yang sangat tinggi dari sebuah peninggalan. Iya. Ya, peninggalan kita dengan Eropa gak kalah penting. Iya. Peninggalan kita dengan Timur Tengah juga nggak kalah. Iya. Kita punya piramida, Iya. ya kan? Kita punya candi-candi. Iya. Iya. Belum lagi piramida-piramida situs-situs yang belum diketemukan. Iya. Jadi Terus gunung iya, apa tuh yang di Cianjur? iya tuh? di Cianjur, situs Gunung Padang. Gunung Padang. Ya. Jadi memang peradaban bangsa kita ini peradaban yang sangat tinggi. Jadi saya nggak mau bilang kita ini kalah sama Eropa, kita kalah sama Eropa. Kecil itu mereka. Iya. Amerika kan negara baru. Kita ini dari zaman sebelum Majapahit udah ada kekuasaan yang ada di muka bumi ini Nusantara. Iya. Saya berani mengatakan begitu karena saya dari umur 11 tahun udah diajak gitu. Ya. Umur 11 tahun sudah diajak bicara soal klinik gitu loh. Jadi sekarang ternyata benar ada semua gitu. Nah di Batu juga begitu, saya melihat seninya lebih tinggi dibanding goibnya gitu, dibanding kliniknya. Iya. Kalau setan mah kita mau taruh di pohon ada bisa, Iya. kita mau taruh di atas sono ada bisa, Iya. ya kan? Iya. Bisa di mana-mana. Setan juga seneng menempati tempat-tempat yang dia seneng, misalkan di goa, Iya. di Batu, ya kan? Selalu ada di keris, gitu loh. Tetapi memang ada orang-orang yang waskita ketika dia memiliki batu ageman, Iya. ya dia panggil bisa, Iya. ditaruh di batunya dia ada. Gitu. Iya. Tapi bukan itu persoalan yang nggak bisa kita bicarakan di zaman modern. Itu urusan pribadi soal goibnya gitu kan. Tetapi persoalannya ini persoalan fakta bahwa batu-batu di Indonesia batu-batu yang mahal yang melalui sebuah proses ilmiah. Iya. Bukan goibnya gitu. Kalau Iya. goibnya kecil banget. Iya. Jadi saya kalau ditanya di TV soal klinik-klinik, makanya saya suka berdebat panjang soal tafsir, keyakinan terhadap setan jin. Dalam Islam keyakinan saya ada, tapi bukan untuk dibesar-besarkan. Iya. Ya saya sering berdebat, bahkan di tempat saya dukun-dukun semua. Iya. Itu tuh Ki Gedeng Pamungkas itu juga sering berdebat sama saya, sering diskusi sama saya. Ya dia dari ahli santet, saya dari ahli pencinta gitu lah. Dia pencinta spiritual. Iya. Ya cuman memahami. Artinya apa ya? Ya saya banyak teman-teman spiritual gitu. Ya, pemerhati lah, pemerhati seni budaya. Jadi saya mau tidak mau karena latar belakang saya latar belakang yang begitu gitu kan. Tetapi latar belakang yang klinik sama latar belakang yang modern saya gabungkan karena saya juga aktif di partai, nah aktif juga di seni, aktif di sosial. Jadi saya melihat inilah tingkat masyarakat kita ini berbeda-beda. Nah kita padukan, kita akan jadi sebuah energi yang kuat gitu loh. Iya, setuju, mantap. Ya jadi ini batu bagian aja, bagian style gaya hidup. Iya. Iya. Ya lihat aja kalau anak-anak Pandan pakainya banyak. Iya. Nah, gini deh. Tapi pada saat acara aja, kalau nggak ada acara-acara pesta batu ya pakainya 2 aja. Iya. Tapi kalau lagi acara-acara biasa lah banyak pakai. Pandan kan banyak itu. Ya rame lah gitu kan. Mantap sekali ini Iya. perbincangan dengan Om Haji Dian. Ya. Sobat Klasik, ya kita masih ada lagi satu sesi lagi membicarakan lebih dalam lagi, dan ini yang jangan dilewatkan. Ada trik-trik tips juga dalam hal perbatu akikan yang nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, Sobat Klasik, nantikan kita di episode selanjutnya. Salam klasik, cheerio. Kalau ini sudah habis selesai, nggak ada lagi. Gitu. Nah kita nggak mau begitu gitu. Maka jangan semuanya digali-gali, kalau yang nggak jelas janganlah. Iya. Jadi maka harus ada peraturannya. Pemerintah dan rakyat bersama-sama, mari kita jaga agar supaya senantiasa ke depan.